Mantan suami kaget saat melamar kerja di kantorku dan melihatku sebagai bosnya. Kubuat ia bersujud setelah dulu berkata begini. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aku, Dinda, duduk di balik meja kerjaku yang luas di lantai 21 gedung perkantoran megah ini. Jari-jariku mengetuk permukaan meja kayu mahoni dengan ritme tidak sabar, sementara mataku menatap dokumen-dokumen lamaran kerja yang harus kureview sebelum rapat sore nanti. Sebagai Direktur Utama PT Surya Kencana, sebuah perusahaan konsultan manajemen yang kubangun dari nol setelah perceraianku 3 tahun lalu, proses rekrutmen selalu menjadi prioritas utama bagiku. Angin sore yang sejuk masuk melalui jendela kaca panoramik di belakangku, membawa serta aroma kopi dari cangkir di samping dokumen-dokumen itu. Tanganku meraih tumpukan kertas berikutnya, dan saat itulah sesuatu membuat jantungku berhenti berdetak sejenak. Sebuah foto familiar terpampang di sudut kanan atas formulir lamaran kerja. Rambut hitam rapi yang selalu disisir ke belakang. Sorot mata tajam yang dulu sering menatapku dengan penuh cinta sebelum berubah menjadi dingin. Dan senyum percaya diri yang kini terlihat dipaksakan. Semuanya terlalu familiar. Mas Rama, mantan suamiku. Lelaki yang 3 tahun lalu dengan tegas berkata, "Kau pikir kariermu lebih penting daripada rumah tangga kita? Lebih baik kita cerai saja daripada aku harus terus-terusan malu melihat istriku lebih sukses." Lelaki yang memilih mengakhiri pernikahan kami hanya karena gajiku lebih besar darinya. Lelaki yang meninggalkanku di saat aku sedang hamil 2 bulan, membuatku harus melalui keguguran sendirian di rumah sakit karena stres dan kesedihan yang ia tinggalkan. Dan sekarang, setelah bertahun-tahun tanpa kabar, ia muncul kembali dalam bentuk dokumen lamaran kerja di perusahaanku. Tanganku gemetar memegang kertas itu. Napasku terasa berat saat mataku menelusuri setiap detail CV-nya. Pengalaman kerjanya selama ini ternyata biasa-biasa saja. Beberapa kali pindah perusahaan, tapi tidak pernah naik jabatan. Terakhir, ia tercatat sebagai staf biasa di sebuah perusahaan kecil. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Di sudut ruangan, jam dinding berdetak dengan stabil, seolah mengingatkanku bahwa waktu terus berjalan. Apa yang harus kulakukan? Sebagian diriku ingin langsung menolak lamarannya, membuang dokumen itu ke tempat sampah dan melupakannya seperti ia melupakanku dulu. Tapi sebagian lain, bagian yang masih menyimpan luka, ingin melihatnya menderita. Ingin ia merasakan sedikit saja dari rasa sakit yang ia timbulkan padaku. Dengan tangan yang lebih stabil sekarang, kuletakkan kembali dokumen itu di atas meja. Kuambil pulpen hitam kesukaanku dan menulis catatan kecil di bagian atas CV-nya. Panggil untuk wawancara. Saya yang akan menanganinya sendiri. Aku menyimpan dokumen itu di bagian paling atas tumpukan lamaran kerja. Mataku tertuju pada namanya sekali lagi sebelum akhirnya kuambil cangkir kopiku dan menyesapnya dalam-dalam. Selamat datang di duniamu yang baru, Mas Rama. Di sini, akulah yang memegang kendali. Senyum tipis mengembang di bibirku saat kubayangkan ekspresinya ketika ia menyadari bahwa wanita yang dulu ia remehkan kini menjadi bosnya. Ini baru awal. Dan aku akan memastikan ia menyesal setiap detiknya. Pukul 10.15 pagi, aku duduk tegak di balik meja direktur yang megah, menatap pintu ruang wawancara yang masih tertutup rapat. Jari-jariku mengetuk-ngetuk permukaan meja kayu mahoni dengan ritme tidak teratur, mencerminkan gejolak emosi yang berputar-putar di dalam dadaku. Di depanku tergeletak berkas lamaran Mas Rama yang sudah kubaca berulang kali sejak kemarin, lengkap dengan catatan-catatan merahku di marin dokumen. Bu Dinda, calon berikutnya sudah menunggu di luar, liris sekretariku, Mbak Wulan, dari balik interkom. Aku menarik napas panjang. Suruh dia masuk.
Detik-detik berikutnya terasa seperti adegan film yang diperlambat. Pintu kayu solid itu terbuka perlahan, dan Mas Rama muncul dengan setelan jas biru tua yang kukenali betul. Jas yang sama yang pernah kupakai untuk wawancara pertamanya dulu. Rambutnya masih rapi tersisir ke belakang. Tapi sekarang ada beberapa helai uban yang menyelinap di pelipisnya. Wajahnya yang dulu selalu percaya diri kini terlihat lelah, dengan lingkaran hitam samar di bawah matanya. Dia melangkah masuk dengan sikap percaya diri khas seorang profesional, sampai pandangannya naik dan bertemu dengan mataku. "Selamat siang, Pak Rama. Silakan duduk," sapaku dengan suara datar yang sengaja kubuat profesional. Aku bisa melihat seluruh tubuhnya kaku seketika. Pupil matanya membesar. Wajahnya yang tadi pucat menjadi semakin putih. Tangannya yang sedang merapikan dasi tiba-tiba berhenti di udara, seolah lupa apa yang sedang dilakukannya. "Dedinda," suaranya pecah, lebih mirip cekikan daripada ucapan. Kau bos di sini." Aku tidak segera menjawab. Biarkan dia merasakan ketidaknyamanan ini lebih lama. Kuperhatikan bagaimana kerongkongannya bergerak saat menelan ludah, bagaimana jemarinya gemetar menyentuh berkas portofolio yang dibawanya. "Ya," akhirnya ku jawab singkat sambil mencondongkan badan ke depan. "Saya Dinda Surya, Direktur Utama PT Surya Kencana." Aku sengaja menekankan gelar dan jabatanku. "Dan menurut CV Anda sedang mencari posisi manajer pemasaran di perusahaan kami." Dia terbatuk-batuk. Matanya berkedip cepat seperti orang yang baru saja melihat hantu. Aku tidak tahu ini perusahaan." Suaranya terputus-putus. "Tidak masalah," potongku cepat sambil tersenyum tipis. "Kami di sini sangat profesional. Mari kita mulai wawancaranya saja." "Ya." Aku melihat bagaimana dia berusaha mengumpulkan sisa-sisa harga dirinya yang tersisa. Tangannya yang gemetar meraih kursi dan perlahan duduk di hadapanku. Posturnya yang biasanya tegap sekarang sedikit membungkuk, seolah berusaha membuat dirinya terlihat lebih kecil. "Baik, Pak Rama." Aku mulai sambil membuka berkasnya. "Bisa Anda ceritakan mengapa keluar dari perusahaan sebelumnya?" Pertanyaan sederhana itu membuatnya tersedak. Aku tahu persis dia dipecat. Informasi yang kudapat dari teman di HRD perusahaan lamanya. Tapi aku ingin mendengar bagaimana dia akan berbohong padaku. Wawancara itu berlangsung seperti penyiksaan halus. Setiap jawabannya berantakan, setiap pertanyaanku sengaja kubahasakan untuk membuatnya tidak nyaman. Aku bertanya tentang prestasinya, yang minim, tentang alasan sering pindah kerja, yang dia coba tutupi dengan alasan klise, tentang gaji terakhirnya, yang jauh lebih rendah dari gajiku ketika masih menjadi istrinya. Di tengah wawancara, ketika aku sengaja membuat jeda panjang setelah salah satu jawabannya yang buruk, aku bisa melihat keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Jantungku berdebar keras, tapi ekspresiku tetap dingin. Ini adalah pembalasan yang sempurna, membuatnya merasakan ketidakberdayaan yang dulu sering kurasakan. "Terima kasih atas waktunya, Pak Rama," kataku setelah 30 menit yang terasa seperti keabadian baginya. "Kami akan menghubungi Anda." Dia berdiri dengan gerakan kaku, hampir menjatuhkan tas kerjanya. Saat berbalik menuju pintu, aku bisa melihat bahunya yang turun, seolah baru saja melewati pertempuran yang menghancurkannya. Dan yang terbaik dari semuanya, aku tahu ini baru permulaan. 2 hari setelah wawancara itu, aku duduk di ruang rapat eksekutif bersama tim HRD kami. Cahaya pagi menyinari ruangan melalui dinding kaca, menerangi tumpukan berkas kandidat di hadapan kami. Aku sengaja menaruh berkas Mas Rama di paling atas, dengan catatan-catatan merahku yang terlihat mencolok. "Untuk posisi manajer pemasaran, kita sudah seleksi 12 kandidat," ujar Bulina, kepala HRD, dengan suara profesional. "Dari kualifikasi dan hasil psikotes, ada 3 yang paling menonjol." Jarinya menunjuk 3 berkas di sampingnya.
Aku mengangkat berkas Mas Rama dengan 2 jari, seolah memegang sesuatu yang kotor. Bagaimana dengan yang ini? Bu Lina mengerutkan kening. Oh, Pak Rama? Sayangnya tidak memenuhi standar kita. Pengalamannya kurang relevan. Nilai psikotesnya menunjukkan kecenderungan ego yang tinggi, dan dia ragu sebelum melanjutkan. Ada beberapa red flag dari perusahaan sebelumnya tentang sikap kerjanya. Aku mengangguk perlahan, menahan senyum kecil. Saya setuju. Tapi aku sengaja membuat jeda dramatis, membuat semua mata di ruangan itu tertuju padaku. Saya punya ide lain. Aku membuka laptop dan menampilkan struktur organisasi terbaru. Kita punya masalah dengan turnover office boy yang tinggi di lantai dasar. Bagaimana jika kita coba sesuatu yang berbeda? Mbak Wulan, sekretarisku, membelalak. Maksud ibu? Kita tawarkan dia posisi office boy, ujarku dingin. Dengan gaji sepertiga dari posisi yang dia lamar, tentu saja. Ruangan menjadi sunyi. Bu Lina terlihat ingin protes, tapi kemudian menunduk ketika mataku bertemu dengannya. Jika ibu direktur menganggap ini keputusan terbaik, lakukan saja, potongku. Dan sampaikan bahwa ini satu-satunya tawaran dari kita. Take it or leave it. Ketika telepon dari HRD mendarat di ponsel Mas Rama, aku sengaja meminta Bu Lina untuk menyambungkan panggilannya ke loudspeaker di ruanganku. Aku ingin mendengar reaksinya langsung. Selamat siang, Pak Rama. Saya dari HRD PT Surya Kencana. Suara Bu Lina yang ramah terdengar jelas. Kami menghargai waktu Anda untuk wawancara kemarin. Aku bisa membayangkan Mas Rama di seberang sana, mungkin sedang duduk tegak dengan harapan tinggi. Setelah mempertimbangkan dengan matang, kami menyesal tidak bisa menerima Anda untuk posisi manajer pemasaran. Ada hening sejenak. Lalu suara Mas Rama yang tiba-tiba serak. Oh, saya mengerti. Terima kasih atas kesempatannya. Tapi, Bu Lina melanjutkan dengan hati-hati. Kami ingin menawarkan posisi lain yang tersedia. Office boy di lantai dasar. Gaji 3,5 juta rupiah per bulan, tunjangan makan, dan asuransi kesehatan. Diam yang lebih panjang kali ini. Aku membayangkan wajahnya yang pasti memerah, tangannya mungkin menggenggam erat ponselnya. Apa? Terdengar suaranya yang melengking. Office boy? Anda sedang bercanda. Ini tawaran resmi kami, Pak. Jawab Bu Lina tetap tenang. Kami memahami jika Anda menolak. Tunggu. Mas Rama terbatuk-batuk. Saya butuh waktu berpikir. Aku memberi isyarat pada Bu Lina. Kami butuh jawaban sekarang. Pak, banyak kandidat lain yang mengantri untuk posisi ini. Diam lagi. Lalu suara kecil yang hampir tak terdengar. Baik, saya terima. Ketika panggilan berakhir, aku bersandar di kursi dengan perasaan puas yang dalam. Ini baru permulaan. Besok, Mas Rama akan mulai bekerja di perusahaanku, bukan sebagai eksekutif seperti yang dia bayangkan, tapi sebagai office boy yang harus menyapu lantai dan mengambilkan kopi untuk seluruh staf, termasuk mantan istrinya yang sekarang menjadi bosnya. Aku memesan kopi terbaik untuk tim HRD hari itu. Mereka telah melakukan pekerjaan dengan sempurna. Dan untuk diriku sendiri, aku menyimpan senyum kemenangan yang hanya bisa kupahami sendiri. Besok akan menjadi hari yang sangat menarik. Hari pertama Mas Rama sebagai office boy dimulai dengan gemuruh petir di langit Jakarta pagi itu. Aku sengaja datang lebih awal, mengambil posisi strategis di balkon lantai 2 yang menghadap langsung ke lobi utama. Tanganku erat menggenggam cangkir kopi macchiato hangat sementara mataku tak lepas dari pintu masuk. Pukul 7.45 tepat, dia muncul dengan setelan yang sama seperti saat wawancara, tapi kali ini terlihat lebih lusuh. Hujan deras telah membuat ujung celananya basah.
Aku melihat bagaimana matanya menatap sekeliling ruangan megah itu dengan perasaan asing. Bagaimana tangannya gemetar saat menyerahkan dokumen ke petugas keamanan. "Selamat pagi, Pak Rama," sapa satpam yang sudah kuberi instruksi khusus. "Ini seragam Anda." Dia menyerahkan baju kaos biru tua dengan logo perusahaan di dada kiri. Jauh berbeda dari jas mahal yang biasa dipakai Mas Rama. Aku bisa melihat raut wajahnya berubah saat menerima seragam itu. Bibirnya bergetar. Matanya berkedip cepat seperti orang yang mencoba menahan air mata. Tapi dengan gerakan lambat, dia mengambil baju itu dan menuju kamar mandi untuk berganti pakaian. Pukul 8.30, rapat staf pagi dimulai. Aku sengaja memerintahkan Mas Rama untuk melayani kopi dalam rapat ini. Ketika dia masuk membawa nampan dengan tangan gemetar, seluruh ruangan menjadi sunyi. Beberapa staf yang mengenalinya sebagai mantan suamiku saling pandang dengan ekspresi tak percaya. "Kopi hitam untuk Ibu Direktur," ucapnya dengan suara serak sambil menempatkan cangkir di hadapanku. Tangannya yang dulu selalu stabil saat menandatangani dokumen penting, sekarang terlihat goyah saat menuangkan kopi. Aku sengaja tidak segera mengambilnya. "Terlalu panas," kataku dingin setelah menyentuh cangkir. "Tukar dengan yang baru." Dia tercekat, wajahnya memerah. "Tapi ini baru saja saya bilang, terlalu panas," potongku, menatapnya tajam. "Aturan pertama di perusahaan ini, Pak Rama, kita harus mendengarkan atasan." Dia mengatupkan bibir erat, lalu mengangguk pelan sebelum mengambil kembali cangkir itu. Aku bisa melihat betapa kerasnya dia menggigit bagian dalam pipinya untuk menahan emosi. Ketika dia kembali dengan kopi baru, aku sengaja tidak berterima kasih. Sebaliknya, aku berpaling ke tim pemasaran. "Kita lanjutkan presentasinya. Tolong slide berikutnya." Sepanjang rapat, aku membuatnya berdiri di sudut ruangan seperti pelayan, memastikan setiap staf melihat bagaimana mantan suamiku sekarang harus melayani mereka. Beberapa kali aku memintanya mengambilkan air mineral, membersihkan whiteboard, atau mengambil dokumen, setiap kali dengan nada yang sengaja dibuat merendahkan. Di penghujung hari, ketika sebagian besar karyawan sudah pulang, aku sengaja berjalan melewati ruang utility tempat Mas Rama sedang membersihkan peralatan dapur. Dia duduk di bangku kecil. Wajahnya terlihat lelah dengan keringat masih membasahi pelipisnya. "Laporan harianmu kurang rapi," ujarku tiba-tiba, membuatnya terkejut. "Besok saya ingin laporan aktivitas lebih detail. Jam masuk, jam istirahat, semua pekerjaan yang dilakukan. Ditulis tangan." Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Dinda, cukup sudah. Kau tahu aku. Saya Ibu Direktur di sini," potongku tajam. "Dan Anda hanya seorang office boy. Ingat posisi Anda." Aku berbalik sebelum melihat reaksinya, tapi langkahku sengaja diperlambat agar bisa mendengar isakannya yang tertahan. Di lift menuju lantai eksekutif, aku menarik napas dalam-dalam. Ini baru hari pertama, dan aku sudah bisa merasakan kepuasan yang manis sekaligus pedih. Tapi ini belum apa-apa dibanding sakit yang dia berikan 3 tahun lalu. Besok, dan hari-hari berikutnya, akan ada lebih banyak pelajaran yang harus dia terima. Minggu kedua Mas Rama bekerja sebagai office boy di perusahaanku, dimulai dengan insiden kecil yang memicu badai besar. Aku sedang berada di tengah rapat penting dengan klien dari Singapura ketika salah satu stafku, Mbak Ani, masuk dengan wajah panik. "Bu Dinda, ada masalah di pantry lantai 3, bisiknya. "Pak Rama," dia menolak membersihkan tumpahan kopi. Alisku terangkat. "Menolak?" Mbak Ani mengangguk gugup. Dia bilang itu bukan tugasnya. Bahkan, dia meninggikan suara pada staf administrasi yang memintanya. Jantungku berdetak lebih kencang. Bukan karena khawatir, melainkan karena rasa penasaran yang menusuk. Akhirnya, sifat aslinya muncul.
Aku meminta maaf pada klien dan segera menuju lantai 3. Suara Mas Rama sudah terdengar dari ujung koridor. Nada bicaranya yang dulu sering ia gunakan untuk merendahkanku, sekarang ditujukan pada seorang staf muda yang terlihat ketakutan. Kalian pikir aku ini apa? Budak kalian? Aku punya pengalaman kerja yang lebih baik daripada kebanyakan orang di sini. Hardiknya, wajah merah padam. Staf-staf lain berdiri mematung. Tidak ada yang berani menengahi. Aku melangkah mendekat dengan langkah tegas. Ada masalah. Suasana langsung berubah. Mas Rama berbalik, dan untuk pertama kalinya sejak bekerja di sini, matanya tidak lagi menunjukkan ketakutan, melainkan amarah yang meluap. Dinda, Bu Dinda, ujarnya, berusaha menahan emosi. Saya hanya merasa beberapa permintaan di sini sudah melewati batas kewajaran. Aku menyilangkan tangan. Oh, jadi membersihkan tumpahan kopi itu melewati batas? Bukan cuma itu, serunya. Menyetrika baju staf, membelikan makan siang pribadi, bahkan disuruh mengantarkan barang ke rumah bos. Itu bukan job desk office boy. Ruangan menjadi senyap. Semua mata tertuju padaku, menunggu reaksi. Aku tersenyum tipis. Kalau begitu, mari kita ke ruanganku. Bicara berdua. Begitu pintu ruangan direktur tertutup, sikapnya langsung berubah. Dengar, Dinda, desisnya, melepas topeng kerendahan hatinya. Aku sudah cukup menderita seminggu ini. Kau pikir aku tidak tahu ini semua permainanmu? Aku duduk di kursi kulit hitamku, menatapnya dengan tenang. Lalu, dia menepuk meja. Aku mau keluar dari sini. Kau sudah menang. Oke? Kau sudah berhasil menghinaku. Aku mengeluarkan dokumen dari laci. Silakan baca ini. Dia menyambar kertas itu, surat perjanjian kerja dengan klausul khusus yang menyatakan bahwa jika mengundurkan diri sebelum 3 bulan, ia harus membayar denda 20 juta rupiah. Apa-apaan ini? Teriaknya. Aku tidak pernah setuju ini. Tanda tanganmu di sini, ujarku, menunjuk bagian bawah dokumen. Dan ini saksi dari HRD. Wajahnya pucat. Kau sengaja menjebakku. Aku bersandar ke belakang. Pilihanmu sederhana, Rama. Tuntaskan kontrak 3 bulan ini dengan sikap yang baik, atau keluar dan bayar denda. Kuangkat alis. Kecuali kau mau aku telepon debt collectorku. Dia menggigit bibirnya sampai hampir berdarah. Matanya berkaca-kaca, tapi kali ini bukan air mata kehinaan, melainkan kemarahan yang tertahan. Baik, akhirnya dia menghela napas. Aku akan bertahan. Tapi jangan kira kau bisa terus mempermainkanku seperti ini. Aku tersenyum. Oh, aku tidak sedang mempermainkanmu, Rama. Aku hanya memberimu pelajaran hidup. Ketika dia keluar dengan langkah berat, aku menarik napas panjang. Ini baru babak pertama dari rencanaku. Arogansinya yang muncul justru membuat segalanya menjadi lebih menarik. Besok, dan hari-hari selanjutnya, akan ada lebih banyak ujian yang menunggunya. Dan aku akan memastikan setiap pelajaran itu benar-benar terasa. Esok harinya, aku memanggil Siska, asisten manajer pemasaran yang terkenal tegas dan tidak kenal kompromi, ke ruanganku. Cahaya pagi menerangi ruangan melalui jendela panoramik, menciptakan bayangan panjang di wajahku yang dingin. Siska, ada penugasan khusus untukmu, ujarku sambil menyerahkan daftar tugas baru untuk Mas Rama. Dia membaca dokumen itu dengan cepat, alisnya perlahan terangkat. Ini cukup berat untuk seorang office boy, Bu. Khusus untuk dia, jawabku, menekankan setiap kata. Aku ingin kau yang mengawasinya langsung. Tidak ada toleransi untuk kesalahan sekecil apapun. Siska mengangguk, meski matanya masih penuh pertanyaan.
Apakah ada alasan khusus, Bu? Aku tersenyum tipis. Dia perlu belajar disiplin. Dan kau orang terbaik untuk mengajarkannya. Pukul 10 pagi, aku mengamati dari balik kaca ruang rapat kecil di lantai 2 saat Siska mempertemukan timnya dengan Mas Rama. Wajahnya langsung berubah ketika menyadari bahwa wanita muda berusia 27 tahun ini akan menjadi atasan langsungnya selama beberapa minggu ke depan. Pak Rama, mulai hari ini Anda akan membantu tim pemasaran dalam penyusunan laporan harian, ujar Siska dengan suara datar. Setiap jam 4 sore, saya ingin laporan aktivitas di meja saya. Formatnya sudah saya email ke Anda. Mas Rama mengerutkan kening. Tapi saya hanya office boy. Ini di luar job desk saya. Job desk Anda adalah apapun yang perusahaan tentukan, potong Siska tajam. Atau Anda punya masalah dengan itu? Aku bisa melihat urat lehernya menegang. Tidak, Mbak. Saya Ibu Siska di sini. Koreksinya. Hormat yang sopan, kalau tidak mau dapat surat peringatan. Dia mengatupkan mulutnya, wajah memerah. Ya, Ibu Siska. Sepanjang hari, aku memantau melalui CCTV bagaimana Siska sengaja memberinya tugas-tugas yang membutuhkan ketelitian ekstra. Memilah data penjualan dari 3 tahun terakhir, mengecek ulang faktur pembelian, bahkan menyortir ratusan email klien. Setiap kali dia membuat kesalahan kecil, Siska memanggilnya dan memintanya mengulang dari awal. Laporan ini salah format, Pak Rama. Ulangi. Faktur nomor 4572 tidak sesuai. Cek lagi. Email untuk klien Singapura harus pakai bahasa Inggris. Anda lulusan S1, seharusnya bisa ini. Pukul 5 sore, ketika sebagian besar karyawan sudah pulang, aku sengaja lewat di depan ruang kerja sementara yang diberikan untuk Mas Rama. Dia masih terpaku di depan komputer, matanya merah lelah. Tumpukan dokumen berserakan di meja. Masih di sini? Tanyaku pura-pura tidak tahu. Dia menatapku dengan pandangan hampa. Ibu Siska menyuruh saya menyelesaikan ini sebelum pulang. Aku mengangguk. Dia memang perfeksionis. Tapi itu yang membuat timnya selalu jadi yang terbaik. Ku sedekatkan diri. Dulu saat aku magang dulu, aku pernah begadang 3 hari hanya untuk memperbaiki presentasi. Matanya berkedip. Kau, maksudmu ibu dulu juga pernah. Jam 7 nanti ada pemadaman listrik untuk perawatan generator. Potongku, mengubah topik. Selesaikan cepat sebelum komputer mati. Ketika aku berbalik pergi, aku bisa mendengar erangannya yang frustrasi. Ini persis seperti dulu. Saat aku harus bekerja keras membantunya menyelesaikan laporan kantornya, hanya untuk kemudian diremehkan karena hanya jadi ibu rumah tangga. Kini, roda telah berputar. Dan malam ini, untuk pertama kalinya sejak bekerja di sini, Mas Rama pulang paling akhir, dengan bahu yang lebih rendah dari biasanya, dan mata yang mulai memahami betapa beratnya menjadi orang yang selalu dipandang sebelah mata. Esok hari akan lebih berat lagi. Karena besok, Siska sudah menyiapkan proyek khusus yang akan menguji kesabaran dan kerendahan hatinya sampai ke batas paling akhir. Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu ketika aku masih berada di kantor, menyelesaikan laporan keuangan triwulan. Hampir pukul 10 malam, gedung perkantoran sudah sepi, hanya tersisa beberapa security yang berjaga. Aku memutuskan untuk turun ke pantry lantai 3 untuk membuat secangkir teh hangat sebelum pulang. Saat melewati lorong yang sepi, suara rendah dari ruang server menarik perhatianku. Aku tidak bisa terus begini, Bang. Setiap hari dipermalukan. Dinda sengaja menghancurkanku. Suara Mas Rama. Aku membeku, lalu perlahan mendekat. Pintu ruang server terbuka sedikit. Cukup untuk melihatnya sedang menelepon seseorang dengan posisi membungkuk. Wajahnya terlihat muram di bawah cahaya lampu emergency yang redup. Tapi tenang, aku sudah dapat ide.
Aku punya akses ke data-data penting di sini. Jika aku bisa dapatkan bukti kesalahan Dinda dalam laporan keuangan, atau apa saja yang bisa kugunakan untuk... Napasku tercekat. Untuk menjatuhkannya. Jantungku berdegup kencang. Tangannya memegang flash disk yang kukenal. Flash disk pemberiannya dulu yang sekarang dia gunakan untuk berkhianat. Aku mundur perlahan sebelum dia menyadari kehadiranku. Pikiranku berpacu. Selama ini aku mengira semua ini hanya tentang balas dendam kecil, tentang membuatnya merasakan kehinaan. Tapi ternyata dia merencanakan sesuatu yang lebih gelap. Kembali ke ruanganku. Aku langsung membuka laptop dan mengakses sistem log aktivitas karyawan. Ternyata, selama 3 hari terakhir, Mas Rama telah mencoba masuk ke beberapa folder terbatas di server perusahaan, termasuk folder laporan keuangan dan dokumen kontrak klien utama. Aku menutup laptop dengan keras. Betapa naifnya aku, kukira permainan kecil ini akan berakhir dengan dia menundukkan kepala dan mengakui kesalahannya. Tapi ternyata, di balik wajahnya yang lelah dan sikapnya yang mulai penurut, masih ada dendam yang lebih dalam. Malam itu, bukannya pulang, aku justru menyusun rencana. Jika dia ingin bermain api, aku akan pastikan dia yang terbakar. Keesokan paginya, aku memanggil kepala IT ke ruanganku. Pak Andi, saya perlu Anda buatkan folder khusus di server. Folder yang seolah-olah berisi laporan keuangan triwulan kita, tapi dengan beberapa kesalahan strategis di dalamnya. Pak Andi mengerutkan kening. Kesalahan seperti apa, Bu? Aku tersenyum. Sesuatu yang cukup mencolok untuk bisa digunakan menjatuhkan seseorang, tapi hanya jika orang itu benar-benar berniat jahat. Sementara Pak Andi mengerjakan tugasnya, aku mengatur pertemuan darurat dengan tim hukum perusahaan. Saya butuh draft surat peringatan dan dokumen pelaporan ke polisi untuk kasus pencurian data, jelasku. Siapa tahu, mungkin akan kita butuhkan. Di penghujung hari, saat semua persiapan sudah selesai, aku berdiri di depan jendela kantorku yang menghadap ke kota Jakarta. Lampu-lampu gedung tinggi berkelap-kelip seperti bintang buatan. Kau yang memulai perang ini, Rama, bisikku dalam hati. Tapi aku yang akan menentukan akhirnya. Besok, folder umpan akan aktif. Dan permainan kucing-kucingan yang sebenarnya baru saja dimulai. Aku akan memberinya cukup tali untuk menggantung dirinya sendiri. Dan ketika saatnya tiba, aku akan pastikan jerat itu cukup kencang untuk membuatnya benar-benar menyesal. Matahari pagi menyinari ruang kerjaku ketika aku memantau aktivitas sistem melalui layar monitor khusus yang dipasang oleh tim IT. Folder umpan berisi, laporan keuangan rahasia, telah aktif sejak pukul 8 pagi. Dengan sistem pelacakan yang akan merekam setiap akses tidak sah. Tanganku mengetuk-ngetuk meja dengan ritme tidak sabar, menunggu langkah pertama Mas Rama menjebak dirinya sendiri. Pukul 10.17, alarm kecil di laptopku berbunyi. Sebuah notifikasi muncul. Seseorang baru saja mengakses folder rahasia itu dari komputer di ruang arsip lantai 2. Got you. Aku segera membuka rekaman CCTV langsung. Di layar, Mas Rama terlihat duduk di depan komputer dengan postur tegang. Matanya bolak-balik menatap layar dan pintu. Tangannya menggerakkan mouse dengan gemetar. Sesekali mengetik dengan satu tangan sementara tangan lainnya memegang flash disknya. Aku memperbesar gambarnya. Keringat mengkilat di dahinya. Dan bibirnya komat-kamit seolah sedang mengumpulkan keberanian. Dengan beberapa klik, dia mulai menyalin file-file tersebut ke flash disknya. Persis seperti yang kuduga. Aku menyimpan seluruh rekaman itu dan mengirim pesan singkat ke kepala keamanan. Siapkan tim. Aksi kita akan dimulai besok. Sepanjang hari, aku memperhatikan tingkah lakunya yang semakin tidak natural. Saat menyajikan kopi untuk rapat siang, tangannya gemetar hingga membuat cangkir berdentang. Ketika Siska memanggilnya untuk memeriksa laporan, jawabannya tidak nyambung. Pikirannya jelas sedang di tempat lain.
Yang paling menggelikan adalah ketika dia tiba-tiba bersikap ramah padaku. Bertanya apakah aku sudah makan siang, menawarkan untuk membelikan makanan. Sikap yang sama sekali berbeda dari sinisme yang biasa ia tunjukkan. Tentu saja kau berusaha melunakkan hatiku, pikirku sambil menyimpan senyum kecut. Kau tidak tahu bahwa aku sudah melihat semuanya. Malam itu, aku sengaja pulang terlambat lagi. Dari balik tirai kantorku, aku melihat Mas Rama masuk ke ruang server sekali lagi. Kali ini dengan wajah lebih percaya diri. Dia tidak tahu bahwa tim itku sudah memasang kamera tersembunyi di sana. Dia tidak tahu bahwa flash disknya sudah terinfeksi malware khusus yang akan melacak setiap perangkat yang tersambung. Dan yang paling penting, dia tidak tahu bahwa laporan keuangan rahasia yang dia curi itu berisi data palsu yang sengaja kubuat untuk menjebaknya. Ketika dia keluar dari gedung dengan langkah cepat malam itu, aku mengangkat telepon dan menelepon pengacaraku. Pak Hendra, besok pagi saya butuh kehadiran Anda di kantor. Ada kasus pencurian data yang perlu kita tindak lanjuti. Suara pengacaraku di seberang terdengar serius. Seberapa besar skalanya, Bu Dinda? Aku menatap flash disk identik yang sekarang ada di mejaku. Salinan eksak dari flash disk Mas Rama, yang sudah diambil oleh security ketika dia sedang tidak di meja kerja. Besarnya cukup untuk membuat seseorang mengenakan rompi orange. Jawabku dingin sebelum menutup telepon. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak permainan ini dimulai, aku pulang dengan perasaan kemenangan yang sempurna. Besok, semua topeng akan terbuka. Dan Mas Rama akhirnya akan mengerti, bermain api dengan wanita yang pernah kau sakiti adalah kesalahan terbesar dalam hidupmu. Pukul 7.30 pagi, aku sudah duduk di ruang rapat utama dengan tim khusus yang kubentuk. Kepala keamanan, kepala HRD, pengacara perusahaan, dan 2 staf IT yang bertugas memantau aktivitas sistem. Di tengah meja, sebuah proyektor sudah menyala, menampilkan rekaman CCTV Mas Rama mengakses file-file rahasia dan menyalinnya ke flash disk miliknya. Suasana di ruangan tegang namun penuh kepuasan tersembunyi. Semua orang tahu bahwa hari ini akan menjadi akhir dari permainan kotor Mas Rama. Menurut log sistem, jelas Pak Andi dari tim IT, file yang diakses mengandung informasi keuangan palsu yang sengaja kita masukkan. Angka-angka manipulasi laporan laba rugi, transaksi fiktif, dan beberapa kesalahan akuntansi yang cukup serius jika dibawa ke pihak berwajib. Pak Hendra, pengacaraku, menambahkan sambil memeriksa dokumen di hadapannya. Dengan bukti ini, kita bisa menjeratnya dengan pasal pencurian data dan upaya penyalahgunaan informasi rahasia perusahaan. Hukumannya bisa mencapai 5 tahun penjara. Aku mengamati reaksi tim. Beberapa terlihat kaget, yang lain mengangguk setuju. Bu Lina dari HRD mengerutkan kening. Tapi Bu Dinda, apakah kita tidak bisa menyelesaikan ini secara internal? Ini kan mantan suami ibu. Tanganku mengepal tanpa sadar. Justru karena dia mantan suamiku, karena dia orang yang seharusnya paling mengenal dan menghargaiku, pengkhianatan ini terasa lebih pedih. Justru karena itu, Bu Lina, jawabku dengan suara yang lebih getir dari yang kurencanakan, saya harus memperlakukan ini sebagai profesional. Tidak ada toleransi untuk pengkhianatan. Pukul 9.15, Mas Rama dipanggil ke ruang rapat. Aku sengaja tidak hadir di awal, ingin melihat reaksinya ketika dihadapkan pada bukti-bukti tak terbantahkan. Dari ruangan sebelah yang terhubung dengan one-way mirror, aku menyaksikan wajahnya yang semula penuh kepercayaan diri perlahan berubah pucat saat Pak Hendra menjelaskan tuduhan yang dihadapkan padanya. Ini tidak benar, protesnya, berdiri begitu cepat hingga kursinya terjatuh. Saya hanya mengerjakan tugas yang diberikan Ibu Siska. Siska yang duduk di ujung meja dengan tenang mengeluarkan dokumen. Tugas saya kemarin adalah meminta Bapak memilah data klien dari tahun lalu, bukan mengakses folder keuangan. Dia menunjuk ke layar. Dan tentu saja tidak termasuk menyalin file ke flash disk pribadi.
Mas Rama terlihat seperti binatang yang terpojok. Matanya liar melihat ke sekeliling ruangan, seolah mencari jalan keluar. Dinda. Dinda pasti di balik semua ini, teriaknya tiba-tiba. Saat itulah aku memutuskan untuk muncul. Pintu terbuka, dan langkah kakiku yang stabil menggema di ruangan yang mendadak senyap. Ada masalah, Pak Rama? Tanyaku dengan nada paling polos yang bisa kubuat. Wajahnya berubah dari pucat menjadi merah padam dalam sekejap. Kau set up aku. Aku duduk di kursi di ujung meja, menyilangkan kaki dengan elegan. Oh, jadi file yang kau curi itu bukan untuk kau bawa ke kompetitor kita, PT Bintang Asri, yang kebetulan sedang bersaing ketat dengan kita untuk proyek pemerintah itu. Dia tercekat. Bagaimana aku tahu tentang PT Bintang Asri? Aku tidak memberinya waktu untuk berpikir. Dengan gerakan tangan, Pak Andi menampilkan bukti baru di layar. Email dari akun pribadi Mas Rama ke Direktur PT Bintang Asri, berjanji untuk memberikan informasi penting sebagai imbalan posisi yang layak. Kami sudah melacak semua aktivitasmu, Rama, ujarku dengan suara dingin yang bahkan membuat tim keamanan bergidik. Dari percobaan akses pertama 3 hari lalu, sampai pertemuan rahasiamu dengan mereka kemarin malam di Cafe Sudirman. Ruang itu berputar di depan matanya. Lututnya terlihat goyah, dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, Mas Rama benar-benar terlihat seperti orang yang kalah total. Tapi file-file itu bohong. Aku tersenyum. Tentu saja. Perusahaan sebesar kami tidak akan ceroboh membiarkan data sesensitif itu diakses sembarangan. Aku berdiri, berjalan mendekatinya perlahan. Setiap langkahku sepertinya membuatnya semakin menyusut. Yang kau curi adalah umpan, Rama. Dan sekarang, kau terjebak. Dia menatapku dengan mata yang tiba-tiba berkaca-kaca. Dinda, aku tidak punya pilihan lain. Setelah cerai, hidupku hancur. Aku butuh pekerjaan yang layak. Dan caranya dengan menjatuhkan perusahaan yang kubangun dari nol. Suaraku tiba-tiba meninggi, emosi yang kuredam selama berminggu-minggu akhirnya meluap. Dengan mengkhianati kepercayaan, lagi-lagi, persis seperti yang kau lakukan pada pernikahan kita. Ruangan senyap. Semua orang menahan napas. Aku menarik napas dalam-dalam, mengendalikan diri kembali. Kau punya 2 pilihan sekarang, Rama. Kusalahkan dokumen di hadapanku. Pertama, kita selesaikan ini di pengadilan. Dengan semua bukti yang kita punya, kau akan kalah. Atau aku berhenti sejenak, memastikan setiap kata berikutnya terdengar jelas. Kau tanda tangani pernyataan pengunduran diri dan perjanjian kerahasiaan. Keluarlah dari Jakarta, dan jangan pernah mencoba menghubungiku atau siapapun di perusahaan ini lagi. Dia terlihat ingin protes, tapi kemudian melihat ke sekeliling ruangan. Pada wajah-wajah tim keamanan yang siap siaga, pada dokumen-dokumen bukti yang tak terbantahkan, pada diriku yang sekarang berdiri tegak sebagai seorang direktur, bukan lagi istri yang bisa ia remehkan. Dengan bahu yang jatuh, Mas Rama perlahan mengangguk. Dan di saat itulah aku menyadari, ini bukan lagi tentang balas dendam. Ini tentang menutup sebuah bab dalam hidupku dengan caraku sendiri. Bab berikutnya akan jauh lebih cerah, tanpa bayangan mantan suami yang belajar terlalu terlambat bahwa wanita yang pernah ia remehkan ternyata jauh lebih kuat dari yang ia kira. Pukul 11.47. Mas Rama keluar dari ruang rapat dengan wajah yang tampak 10 tahun lebih tua dari saat ia masuk tadi pagi. Tangannya gemetar memegang dokumen pengunduran dirinya yang masih basah oleh tinta tanda tangan. Aku mengamatinya dari balik jendela kantorku, melihat bagaimana langkahnya yang dulu selalu percaya diri kini terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Ia berhenti sebentar di depan lift, menatap kosong ke arah ruang kerjaku yang dulu ia impikan. Ruang direktur pemasaran yang kini jelas tak akan pernah ia dapatkan.
Mataku menangkap detik tepat ketika realitas menghantamnya dengan keras. Karirnya hancur, reputasinya ternoda, dan satu-satunya orang yang bisa membantunya adalah wanita yang paling ia sakiti. Lift terbuka, dan sebelum masuk, ia menoleh sekali lagi ke arah koridor eksekutif. Aku sengaja berdiri tepat di balik jendela, memastikan ia melihatku satu kali terakhir. Aku dengan setelan jas putih sempurna, rambut tertata rapi, berdiri di kantor megah yang ia tahu tak akan pernah ia miliki. Ini perpisahan terakhir kita, Rama. Dan kau baru saja kehilangan segalanya. Pukul 2 siang, seluruh karyawan dikumpulkan di auditorium untuk pengumuman mendadak. Aku berdiri di podium dengan sikap tenang, sementara bisik-bisik sudah mulai terdengar. Kabar tentang penangkapan diam-diam Mas Rama oleh tim keamanan sudah menyebar seperti api. Selamat siang, semuanya. Awalku dengan suara jernih. Saya mengumpulkan kalian hari ini untuk menginformasikan bahwa pagi tadi kami menemukan upaya pencurian data perusahaan oleh salah satu karyawan. Suasana hening seketika. Orang tersebut sudah mengundurkan diri dan menandatangani pernyataan tidak akan menyebarkan informasi apapun tentang perusahaan kita. Aku tidak menyebut namanya, tapi semua mata tahu siapa yang kumaksud. Saya ingin tegaskan bahwa keamanan data adalah prioritas utama kita. Pelanggaran seperti ini tidak akan kami toleransi, siapapun pelakunya. Dari barisan belakang, Siska menangkap pandanganku dan mengangguk pelan. Di sebelahnya, Bu Lina dari HRD terlihat masih syok. Sebagai penutup, lanjutku, mulai minggu depan akan ada pelatihan etika kerja dan keamanan data untuk semua divisi. Karena satu hal yang saya yakini, kita bangun kesuksesan ini dengan integritas, dan hanya dengan integritas pula kita akan mempertahankannya. Tepuk tangan menggemuruh, tapi yang paling memuaskan adalah ekspresi lega dan hormat di wajah staf-stafku. Mereka tidak perlu tahu ini semua berawal dari dendam pribadi. Yang mereka lihat adalah pemimpin yang tegas melindungi perusahaannya. Malam harinya, aku duduk sendirian di teras rumah mewahku yang sekarang. Sebuah penthouse di kawasan Menteng yang kubeli setahun setelah perceraian. Angin malam berhembus pelan, membawa serta aroma bunga melati dari taman di bawah. Gelas anggur di tanganku berkilau diterangi lampu taman. Aku menyesapnya perlahan, merenungkan segala yang terjadi. 3 tahun lalu, aku adalah seorang istri yang dianggap tidak lebih dari pendamping suami. 2 tahun lalu, aku seorang janda yang patah hati dan keguguran, berjuang bangkit dari keterpurukan. Semalam, aku masih seorang direktur yang bermain api dengan mantan suami. Dan hari ini, aku mengangkat gelasku tinggi-tinggi, menyampaikan toast pada bulan purnama yang bersinar terang. Hari ini, aku adalah Dinda Surya, seorang wanita yang tidak hanya membangun kerajaan bisnis dari nol, tapi juga berhasil menutup luka masa lalu dengan caranya sendiri. Teleponku berdering. Dari layar terpampang nama Hendra Tanuwijaya, Direktur Utama PT Bintang Asri, perusahaan yang ternyata sudah lama ingin bekerja sama dengan kami. Aku tersenyum. Hidup memang penuh kejutan. Dan terkadang, karma tidak hanya datang untuk menghukum, tapi juga untuk membuka pintu-pintu baru yang lebih baik. Halo, Pak Hendra. Sambutku dengan suara penuh keyakinan. Ya, saya tertarik dengan proposal kerja sama itu. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, aku tertidur dengan senyum tulus. Bukan karena telah menghancurkan seseorang, tapi karena akhirnya merasa bebas dari bayang-bayang masa lalu. Besok adalah hari baru. Dan kali ini, benar-benar milikku sendiri. Hujan turun deras ketika Mas Rama melangkah keluar dari gedung perkantoran untuk terakhir kalinya. Payung hitam yang ia kibarkan tertiup angin kencang, membalikkan bagian dalamnya yang sudah lusuh. Metafora sempurna untuk hidupnya yang kini terbalik tak beraturan. Tas kerjanya yang dulu selalu berisi dokumen penting kini hanya berisi beberapa barang pribadi dan amplop putih tipis berisi pesangon yang bahkan tak cukup untuk sewa kosnya sebulan ke depan.
Ia berhenti di bawah atap halte bus, menatap hujan yang mengguyur jalanan Jakarta. Telepon genggamnya bergetar. Kali kesekian dari ibunya yang terus mencoba menghubunginya sejak kabar pengunduran dirinya menyebar. Ia mematikan ponselnya. Kemana sekarang? Pikirannya melayang ke apartemen kecil yang harus ia tinggalkan minggu depan karena tak mampu lagi membayar uang sewa. Ke mantan koleganya yang pasti sudah mendengar kabar buruk ini. Ke PT Bintang Asri yang tiba-tiba memutus semua komunikasi setelah insiden pagi tadi. Dan yang paling menyakitkan, kebayangan Dinda yang kini pasti sedang bersandar di kursi direkturnya yang mewah, mungkin sedang tertawa lepas dengan tim setianya tentang bagaimana ia dengan mudah menjebak mantan suaminya sendiri. Sebuah taksi melintas perlahan, menawarkan tumpangan. Mas Rama menggeleng. Ia memilih berjalan dalam hujan, membiarkan air yang dingin menyatu dengan air mata panas yang akhirnya pecah setelah ditahan seharian. Ini titik terendah hidupnya. Lebih rendah dari saat ia memutuskan cerai. Lebih rendah dari ketika ia harus menjual mobil mewahnya tahun lalu. Lebih rendah dari malam-malam ia minum sendirian, meratapi nasib. Di saku jasnya yang basah, jarinya menyentuh flash disk berisi data yang ternyata palsu, simbol kekalahan telaknya. Sementara itu, di lantai 21 gedung yang sama, aku berdiri di depan jendela panoramik, menatap hujan yang menyapu kota. Telepon terakhir dari security melaporkan bahwa Mas Rama masih berjalan kaki ke arah stasiun kereta, tubuhnya basah kuyup. Sebagian diriku ingin memanggilnya kembali. Sebagian lain mengingatkanku pada malam aku keguguran sendirian di rumah sakit. Tanganku mengepal. Ini konsekuensi, Rama. Kau yang memilih jalan ini. Tapi ketika hujan semakin deras, aku akhirnya mengangkat telepon dan memencet nomor yang sudah tak asing lagi. Pak Hendra, sapaku pada pengacaraku. Tolong pastikan dokumen pengunduran dirinya sudah clear secara hukum. Dan aku berhenti sebentar. Tolong beritahu saya kemana dia pergi setelah ini. Di jendela, bayanganku yang dulu rapuh kini tegak berdiri. Tapi entah mengapa, kemenangan hari ini terasa hampa. Mungkin karena dendam yang sudah terlampiaskan ternyata tidak semanis yang kubayangkan. Atau mungkin karena di balik semua itu, ada bagian kecil dari diriku yang masih ingat pria baik yang pernah kucintai, sebelum kesombongan dan keegoisannya mengubah segalanya. Hujan terus turun. Dan di bawah sana, seorang pria berjalan tertatih-tatih, menjauhi gedung pencakar langit tempat mantan istrinya berdiri, menuju ketidakpastian yang ia ciptakan sendiri. 2 minggu telah berlalu sejak kepergian Mas Rama dari perusahaan. Jakarta masih sama, ramai, sibuk, tak peduli dengan drama hidup seseorang. Tapi hidupku berubah dalam cara yang tak terduga. Kemenangan atas Mas Rama ternyata meninggalkan rasa hampa yang tak bisa kupahami. Pagi itu, ketika aku sedang memeriksa laporan keuangan triwulan, telepon kantorku berdering. Bu Dinda, ada paket untuk Anda, lapor Mbak Wulan. Suruh saja taruh di meja. Tapi, ini bukan paket biasa. Dikirim langsung oleh... Suaranya bergetar. Oleh Pak Rama. Jantungku berhenti sejenak. Aku meletakkan pena, menarik napas panjang. Bawa ke sini. Paket itu kecil, dibungkus kertas coklat sederhana dengan alamat pengirim kosong. Di dalamnya, ada flash disk dan sepucuk surat tulisan tangan yang kukenal terlalu baik. Tulisan Mas Rama yang dulu sering kutemukan di catatan-catatan cintanya untukku. Dinda, tulisnya, ini flash disk asli yang berisi semua data yang pernah kucuri dari perusahaanmu. Aku sudah menghapus semua salinannya. Aku tahu permintaan maaf takkan cukup, tapi izinkan aku mencoba menjadi manusia yang lebih baik. Aku akan keluar dari Jakarta minggu ini, kembali ke rumah orang tuaku di Solo. Terima kasih untuk pelajaran berharganya. Tanganku gemetar memegang surat itu. Aku memasukkan flash disk ke laptop. Benar saja, berisi semua file yang pernah dicurinya,
plus sebuah folder berjudul, "Untuk Dinda". Di dalamnya, ada scan dokumen-dokumen penting pernikahan kami yang dulu, foto-foto kenangan, dan satu file teks berisi daftar semua kontak di PT Bintang Asri yang pernah berhubungan dengannya. Ini pengakuan. Ini penyerahan diri. Ini caranya mengatakan ia menyerah. Aku menutup laptop dengan keras, berusaha menahan gejolak emosi. Kenapa sekarang? Kenapa setelah segalanya hancur? Sore harinya, badai menerjang Jakarta. Aku berdiri di depan jendela, memandang hujan yang mengguyur kota tanpa henti. Pikiranku melayang ke Mas Rama. Apakah ia sudah berangkat ke Solo? Apakah ia punya cukup uang untuk memulai baru? Teleponku berdering. Nomor tak dikenal. Halo. Suara di seberang membuatku membeku. Dinda, aku tahu aku tidak pantas menelepon. Mas Rama. Suaranya serak, jauh berbeda dengan nada percaya diri yang dulu selalu ia pakai. Apa yang kau inginkan? Tanyaku, berusaha keras menjaga suara tetap datar. Dengar, aku hanya ingin memastikan kau dapat paketku. Dan ia terbatuk. Aku ingin kau tahu bahwa aku sungguh-sungguh menyesal. Untuk semuanya. Hujan di luar semakin deras, menampar kaca jendela seperti ingin masuk. Aku menerima paketmu, jawabku akhirnya. Diam yang panjang. Lalu suaranya yang nyaris tak terdengar. Aku akan berusaha menjadi lebih baik, Dinda. Bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri. Sebelum aku bisa merespon, sambungan terputus. Mungkin baterainya habis. Mungkin ia sengaja memutus. Aku tetap berdiri di depan jendela. Tangan masih memegang telepon yang sekarang sunyi. Tiba-tiba, semua kemarahan yang kusimpan selama ini terasa berat. Dendam itu seperti batu yang kugotong sendiri. Semakin lama, semakin melelahkan. Mungkin inilah saatnya meletakkannya. Bukan untuk memaafkan Mas Rama, tapi untuk membebaskan diriku sendiri. Matahari pagi menyinari ruang kerjaku ketika aku membolak-balik surat Mas Rama untuk kesekian kalinya. Setiap kata, setiap goresan tintanya seolah memiliki berat sendiri. Sebuah pengakuan yang datang 3 tahun terlalu terlambat. Tanganku meraih flash disk itu lagi, memutar-mutarnya di antara jari, mempertimbangkan apakah akan membuka folder untuk Dinda sekali lagi. Tiba-tiba, pintu kantorku diketuk. Masuk, sapaku, menyimpan surat dengan cepat. Bak Wulan masuk dengan wajah tegang. Bu Dinda, ada tamu darurat. Bapak ini mengaku ayah dari Pak Rama. Dadaku sesak. Selama 10 tahun pernikahan kami, ayah Mas Rama hanya pernah mengunjungi kami sekali. Pria tua keras kepala yang lebih memilih tinggal di kampung daripada ikut anaknya ke Jakarta. Suruh masuk, jawabku, berusaha menenangkan suara yang tiba-tiba serak. Pria sepuh itu masuk dengan langkah tertatih. Rambutnya yang dulu hitam pekat kini telah memutih seluruhnya. Wajahnya yang dulu keras sekarang terlihat lelah, tapi matanya masih tajam seperti dulu. Dinda, ucapnya dengan suara parau. Aku datang minta maaf atas perbuatan anakku. Aku menyuruhnya duduk, memesan teh untuk kami berdua. Selama 20 menit berikutnya, aku mendengar cerita yang membuat seluruh persepsiku tentang pernikahan kami berguncang. Rama selalu iri padamu, ayahnya mengaku dengan polos. Sejak awal, ketika kalian pertama kali pacaran, dia bilang padaku, "Ayah, aku takut tidak bisa jadi lebih hebat dari Dinda." Tanganku menggenggam cangkir teh erat-erat. Aku salah mendidiknya, lanjut sang ayah dengan getir. Ajarinya bahwa lelaki harus selalu lebih dari pasangannya. Ketika kau mulai sukses, dia tidak tahu harus bagaimana. Daripada mengakui kelemahannya, dia memilih menjatuhkanmu. Ruangan terasa semakin panas. Kenangan-kenangan kecil yang dulu tidak kuhiraukan kini bermunculan. Betapa Mas Rama selalu cemberut ketika atasan memujiku di depan dia.
bagaimana dia selalu menyepelekan promosiku dengan komentar seperti, kerja kantoran biasa saja kok. Tapi kenapa baru sekarang Bapak mengatakan ini? Tanyaku, suara bergetar. Karena baru sekarang anakku mengakui kesalahannya. Ayah Rama mengeluarkan telepon genggam tua, memperlihatkan pesan dari Mas Rama. Ayah, aku sudah hancur. Tapi untuk pertama kali, aku melihat diriku sebenarnya. Aku ingin belajar menjadi manusia yang lebih baik, meski harus mulai dari nol lagi. Ketika tamu tak terdugaku itu pergi, aku berdiri di depan jendela selama mungkin, mencerna semua yang baru kudengar. Kebencianku pada Mas Rama selalu kukira karena ia meremehkanku. Tapi ternyata, di balik semua itu ada rasa tidak aman yang dalam. Dan entah mengapa, pengetahuan ini justru membuatku lebih marah. Karena sekarang aku mengerti, semua kehancuran pernikahan kami bermula dari ego rapuh yang bisa dicegah seandainya saja ia mau terbuka. Flash disk di tanganku tiba-tiba terasa berat. Aku akhirnya mengerti mengapa Mas Rama mengirimkannya. Ini bukan sekadar permintaan maaf. Ini pengakuan bahwa dirinyalah yang kalah. Dan entah kenapa, kemenangan ini terasa lebih pahit dari yang kubayangkan. Hujan turun deras di luar jendela kantorku ketika aku menatap layar laptop, di mana email dari Mas Rama terbuka lebar. Subjeknya sederhana, permintaan maaf terakhir. Isinya lebih pendek dari yang kubayangkan, hanya beberapa baris yang ditulis dengan bahasa lugas, tanpa upaya untuk membenarkan diri atau merayu. Aku tidak mengharapkan pengampunanmu, Dinda. Tapi izinkan aku menyampaikan penyesalan terdalam atas segala kesombongan dan keegoisan yang menghancurkan kita. Aku berangkat ke Solo besok pagi, mencoba memulai hidup baru. Terima kasih untuk semua pelajaran berharganya. Tanganku menggantung di atas keyboard, tidak yakin harus merespons seperti apa. Setiap kali mencoba mengetik, jemariku seperti membeku. Apa gunanya kata-kata sekarang? Setelah semua yang terjadi? Teleponku berdering tiba-tiba, menyentakkan pikiranku. Bu Dinda, suara Bu Lina dari HRD terdengar tegang. Pak Rama ada di lobi. Dia ingin bertemu Anda sebelum pergi. Jantungku berdetak kencang. Apa katanya? Dia hanya bilang ingin mengembalikan kartu akses dan seragam perusahaan. Tapi, dia terlihat tidak seperti biasanya. Aku menutup mata, menarik napas dalam-dalam. Beri dia waktu 5 menit. Suruh tunggu di ruang meeting kecil lantai 1. Lift turun ke lantai dasar terasa seperti perjalanan terpanjang dalam hidupku. Setiap detik, bayangan wajah Mas Rama dari masa lalu bergantian dalam pikiranku. Rama yang dulu meminangku dengan mata berbinar. Rama yang marah saat aku dapat promosi. Rama yang dingin saat menandatangani surat cerai. Dan sekarang, Rama yang apa? Menyerah? Ketika pintu lift terbuka, kakiku terasa berat seperti diberi pemberat. Ruang meeting kecil itu hanya berjarak 20 langkah, tapi setiap langkah terasa seperti melewati medan perang bekas pertempuran kami. Dia berdiri di dekat jendela, menatap hujan yang mengguyur kota. Tubuhnya yang dulu tegap sekarang terlihat sedikit bungkuk. Seragam office bra yang dulu kupaksakan kini telah diganti dengan kemeja lusuh dan celana chino yang sudah pudar. Rama, sapaku, suaraku lebih stabil dari yang kuduga. Dia berbalik, dan untuk pertama kalinya dalam 10 tahun aku mengenalnya, kulihat air mata di matanya. Dinda, suaranya serak. Aku tidak berharap kau mau menemuiku. Dia mengeluarkan amplop coklat dari tasnya. Ini kartu akses dan seragam. Dan tangannya gemetar mengeluarkan buku kecil. Catatan detail semua data perusahaan yang pernah kusentuh. Aku tulis ulang manual, siapa tahu berguna untuk audit internal. Aku menerima amplop itu tanpa kata-kata. Buku catatannya masih terasa hangat, seperti baru saja ditulis dengan urgensi tertentu. Kenapa sekarang? Akhirnya keluar dari mulutku. Kenapa setelah segalanya hancur, baru kau? Dia mengangkat tangan, menghentikanku. Aku tidak mencoba memperbaiki apapun, Dinda. Aku hanya tidak ingin pergi dengan masih menyimpan barang perusahaan. Matanya menatapku langsung. Dan aku ingin kau tahu, ini semua salahku. Sepenuhnya. Hujan di luar semakin deras, menciptakan suara white noise yang menyamarkan detak jantungku yang kencang. Kau tahu,
Dulu aku selalu berpikir kau membenciku karena karierku, ujarku pelan. Tapi sekarang aku mengerti. Kau membenci dirimu sendiri. Dia mengangguk, tidak menyangkal. Aku terjebak dalam bayangan ayahku. Dalam standar absurd bahwa aku harus selalu lebih hebat dari pasanganku. Napasnya berat. Dan ketika kau bersinar, alih-alih bangga, aku malah merasa terancam. Ruangan menjadi sunyi, hanya diisi suara hujan yang tak henti-hentinya. Aku ke Solo besok pagi, ujarnya akhirnya. Ayah punya warung kecil di pasar. Aku akan membantu dia, belajar dari bawah lagi. Aku ingin mengatakan banyak hal, bahwa Solo jauh dari dunia bisnisnya, bahwa dia punya gelar bagus yang bisa digunakan, bahwa ini seperti pemborosan. Tapi semua kata itu menguap ketika melihat ketenangan aneh di wajahnya. Ini pilihanmu? Tanyaku akhirnya. Dia mengangguk. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, ya. Ketika dia berbalik untuk pergi, tanpa sadar kulurkan tangan. Rama. Dia berhenti, tidak menoleh. Semoga kau menemukan apa yang kau cari di Solo. Diam sejenak. Lalu dengan suara hampir tak terdengar. Kau sudah memberikannya padaku, Dinda. Pelajaran terakhir. Dan ketika pintu tertutup di belakangnya, aku berdiri sendirian di ruangan itu, memegang erat buku catatannya yang masih hangat. Ini bukan akhir yang dramatis dengan teriakan atau pelukan. Hanya dua orang yang dulunya saling mencintai, sekarang mengakui bahwa mereka telah menjadi versi terburuk satu sama lain. Dan mungkin, hanya mungkin, ini yang disebut kedewasaan sebenarnya. Pagi itu, Solo menyambut Mas Rama dengan terik matahari yang berbeda dari dinginnya Jakarta. Aku tahu ini karena aku berdiri di belakang tiang pasar tradisional, menyaksikannya dari kejauhan. Ya, aku datang diam-diam, terbang pagi-pagi buta setelah semalam tidak bisa tidur, dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang hanya bisa dijawab dengan melihatnya sendiri. Dia ada di sana, mengenakan kaos oblong lusuh dan celana kargo tua, pakaian yang tak pernah kukira akan kulihat di tubuhnya. Tangannya yang dulu terbiasa memegang pulpen mahal sekarang memegang pisau besar, memotong-motong sayuran di warung sederhana ayahnya. Wajahnya yang dulu selalu tegang di kantor sekarang terlihat lebih tenang, meski masih menyimpan bekas luka yang dalam. Aku mengamatinya melayani pelanggan dengan sabar, menerima uang receh dengan kedua tangan, bahkan tersenyum pada anak kecil yang membeli jajan. Ini bukan Mas Rama yang kukenal. Atau mungkin, inilah Mas Rama yang sebenarnya, tanpa topeng kesombongan, tanpa beban menjadi lebih dari siapapun. Ketika dia berbalik dan matanya yang tajam itu tiba-tiba menatap ke arahku, jantungku berhenti berdetak. Kami terpaku memandang satu sama lain melintasi kerumunan pasar, terpisah oleh hiruk-pikuk kehidupan yang terus berjalan. Dia mengernyit, matanya menyipit seperti tidak percaya. Kemudian, perlahan, dia mengangguk, sebuah pengakuan bahwa dia melihatku, tapi memberiku ruang untuk memilih apakah akan mendekat atau pergi. Aku memilih yang ketiga. Aku berdiri diam, menontonnya kembali bekerja, membiarkan diriku merasakan semua emosi yang berkecamuk tanpa perlu mengambil tindakan. Ini bukan tentang rekonsiliasi. Ini bukan tentang cinta yang kembali. Ini tentang penutupan yang sempurna. Melihat dengan mataku sendiri bahwa orang yang pernah kucintai dan kubenci itu akhirnya menemukan jalannya sendiri, di tempat yang tak pernah kami bayangkan bersama. Ketika matahari semakin tinggi, aku berbalik dan berjalan menyusuri jalan sempit pasar, menghilang di antara kerumunan seperti hantu dari masa lalunya. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya berakhir, aku merasa benar-benar bebas. Mungkin inilah yang mereka sebut moving on. Sebenarnya, bukan melupakan, tapi akhirnya berdamai dengan semua kenangan, dan membiarkannya pergi tanpa beban. Langit Solo begitu biru hari itu. Dan langit di atas Jakarta, aku yakin, juga sama cerahnya. 6 bulan telah berlalu sejak pertemuan diam-diamku dengan Mas Rama di Solo. Kini aku berdiri di balkon penthouseku yang baru, menatap pemandangan Jakarta yang tak pernah tidur. Angin malam berhembus pelan, membelai gaun evening gaun hitam yang kupakai untuk acara spesial malam ini, peluncuran cabang baru perusahaan di Singapura. Gelang kristal di pergelangan tangan kananku berkilau diterangi lampu kota, hadiah dari seseorang yang perlahan mulai mengisi hari-hariku. Hendra Tanuwijaya,
Direktur Utama PT Bintang Asri yang dulu sempat menjadi musuh, tak langsung dalam konflikku dengan Mas Rama. Aku tidak pernah menyangka akan jatuh cinta pada rival bisnis, bisikku pada diri sendiri sambil menyesap champagne. Hendra muncul dari belakang, kedua tangannya dengan lembut merangkul pinggangku. Sendirian di sini. Aku bersandar pada pelukannya, merasakan kehangatan yang berbeda dari semua pelukan yang pernah kuterima sebelumnya. Ini bukan cinta yang membara dan penuh gairah seperti dulu dengan Rama, melainkan sesuatu yang lebih tenang, lebih dewasa, seperti pelabuhan setelah badai. Sedang merenung, jawabku sambil menunjuk ke arah bintang yang bersinar redup di antara gemerlap kota. Tahukah kamu, setahun yang lalu aku masih berpikir tidak akan pernah bisa mempercayai siapapun lagi. Hendra mengecup pelan puncak kepalaku. Dan sekarang, aku berbalik menghadapnya, menatap mata coklatnya yang jernih. Aku belajar bahwa tidak semua pria seperti dia. Bahwa ada yang justru bangga melihatku bersinar, bukan merasa terancam. Di tengah momen itu, teleponku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Hanya sebuah foto sederhana. Warung sayur di Pasar Solo yang kini lebih tertata rapi. Dengan tulisan, Warung Surya, terpampang jelas di depannya. Tidak ada kata-kata, tidak perlu ada penjelasan. Aku tersenyum, lalu mematikan layar. Malam ini adalah tentang aku, tentang hidup baruku, tentang babak baru yang kutulis dengan tinta emas. Ready untuk pidato, sayang? Tanya Hendra sambil menjulurkan tangannya. Aku menggenggam erat jemarinya. Lebih dari ready. Ketika kami berjalan menuju ballroom tempat ratusan tamu VIP menanti, aku melempar pandangan terakhir ke langit malam. Entah dimanapun dia sekarang, aku harap Mas Rama juga menemukan kedamaiannya sendiri. Karena aku, akhirnya, telah menemukan milikku. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, kedamaian itu terasa cukup. Lebih dari cukup. Pesta peluncuran cabang Singapura berlangsung sempurna hingga pukul 10 malam. Ketika asisten pribadiku mendekat dengan wajah pucat membawa selembar dokumen. Bu Dinda, ada yang perlu Anda lihat, bisiknya sambil menyodorkan amplop coklat tebal. Isinya membuat darahku membeku. Foto-foto lawas pernikahanku dengan Mas Rama yang seharusnya tidak ada yang menyimpan. Dokumen pribadi tentang keguguranku dulu, bahkan salinan surat cerai kami dengan cap pengadilan. Dan yang paling mengerikan, sebuah printout email dari akun anonim berisi ancaman terselubung. Selamat atas kesuksesan barumu, Dinda. Tapi apakah dunia tahu wanita sejatimu? Tunggu episode berikutnya. Hendra segera menyadari perubahan ekspresiku. Ada apa? Tanyanya sambil mengambil dokumen itu. Wajahnya berkerut saat memeriksa isinya. Siapa yang? Tidak tahu, jawabku pendek. Tapi satu nama terngiang di kepalaku, Mas Rama. Tapi bukankah dia sudah pergi ke Solo? Bukankah dia sudah berubah? Atau, apakah semua itu hanya sandiwara untuk membuatku lengah? Keesokan harinya, kantorku gempar. Sebuah artikel hitam muncul di portal berita finansial terkemuka. Tulisan panjang tentang kebobrokan moral di balik kesuksesan PT Surya Kencana. Menyoroti perceraianku dengan nada merendahkan, bahkan menyebut keguguranku sebagai karma karena terlalu fokus pada karir. Yang paling menghancurkan, semua detail dalam artikel itu hanya bisa diketahui oleh seseorang yang sangat dekat denganku. Kita harus lawan ini, geram Hendra sambil menatap layar komputernya yang penuh dengan notifikasi dari klien yang khawatir. Tapi pikiranku melayang ke warung kecil di Solo. Ke pria yang dulu ku kenal, yang pernah bersujud meminta maaf. Apakah semua itu kebohongan? Atau apakah ada orang lain yang ingin menjatuhkanku? Teleponku berdering. Nomor tak dikenal lagi. Kau pikir kau sudah menang? Suara perempuan di seberang membuat bulu kuduku berdiri. Bukan suara yang ku kenal, tapi penuh kebencian yang mengakar. Kau hancurkan hidup seseorang, lalu berpikir bisa lari dengan bahagia. Siapa ini? Tanyaku sambil memberi isyarat pada Hendra untuk melacak panggilan. Kau akan tahu soon enough. Dan ingat, Dinda, karma itu nyata. Sambungan terputus. Di meja,
Foto pernikahanku dengan Mas Rama tersenyum ironis padaku, seolah mengingatkan. Kau kira sudah bebas dari masa lalu. Pertempuran ini belum berakhir. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, rasa takut yang lama terkubur mulai menggeliat di dalam dadaku. Pukul 3 pagi, aku masih terpaku di depan meja kerjaku yang dipenuhi dokumen dan printout investigasi tim keamanan kami. Mata merah karena kurang tidur. Jari-jariku mengetik tanpa henti melacak setiap petunjuk yang mungkin mengarah pada identitas dalang di balik serangan ini. Hendra tiba-tiba membanting pintu masuk. Wajahnya pucat membawa laptop. Kita dapat sesuatu, gumamnya dengan suara serak. Alamat IP pengirim email ancaman itu berasal dari wilayah Ciamis, Jawa Barat. Aku mengerutkan kening. Ciamis? Tidak ada yang kita kenal di Rina. Potong Hendra tiba-tiba, melemparkan nama yang seperti tamparan. Rina, adik perempuan Mas Rama yang dulu selalu membenciku. Yang pernah bersumpah akan membalas dendam ketika kami bercerai. Layar laptop memperlihatkan foto update Instagram Rina 3 hari lalu. Geotak di sebuah villa di Ciamis. Dan di kolom komentar, ada ucapan selamat dari akun yang persis sama dengan pengirim email ancaman. Tapi kenapa sekarang? Bisikku, mencoba memahami motivasi di balik semua ini. Hendra mengeluarkan dokumen lain. Menurut investigasi kami, Rina baru saja ditolak pinjaman bisnisnya oleh 3 bank. Semuanya mitra utama kita. Dan dia ragu. Ada rumor bahwa Mas Rama akan mewarisi tanah keluarga di Solo setelah menikah lagi bulan depan. Puzzle itu akhirnya menyatu. Rina tidak hanya membenciku karena perceraian kami, tapi juga karena Mas Rama memilih pergi ke Solo dan meninggalkannya sendirian mengurus masalah keuangannya. Dan sekarang, dengan warisan yang mungkin didapat Rama, dendamnya meledak. Teleponku berdering tiba-tiba. Nomor tak dikenal lagi. Tanpa berpikir, kuangkat. Sudah cukup, Rina. Sergahku sebelum dia sempat bicara. Diam sejenak, lalu tawa dingin. Oh, Dinda yang selalu cepat tahu segalanya. Sahut suara yang kini bisa kukenali sebagai Rina. Tapi kau terlambat. Besok pagi, semua media akan menerima dokumen lengkap tentang skandal sebenarnya di balik perceraianmu. Termasuk rekaman suara Rama yang mengatakan kau memaksanya menandatangani perjanjian pranikah yang tidak adil. Tanganku mengepal. Itu kebohongan besar. Perjanjian itu justru dibuat atas inisiatif Rama dulu. Untuk apa semua ini, Rina? Geramku. Apa yang kau dapatkan dari menghancurkan hidupku? Kepuasan, jawabnya dingin. Dan mungkin warisan yang seharusnya jadi bagian saudaraku. Tiba-tiba, ada suara ketukan keras di latar belakang teleponnya. Lalu teriakan. Siapa? Jangan masuk. Sambungan terputus tiba-tiba. Hendra dan aku saling memandang, sama-sama bingung. 5 menit kemudian, teleponku berdering lagi. Tapi kali ini, nomor yang muncul membuat jantungku berhenti. Mas Rama. Kuangkat dengan tangan gemetar. Dinda. Suaranya berat, berbeda dari terakhir kali kami berbicara. Aku baru saja menelepon adikku. Dia mengakui segalanya. Aku tercekat. Kau di mana? Di depan kantormu. Aku bawa semua bukti yang dibutuhkan. Rekaman percakapan Rina merencanakan ini, dokumen asli perjanjian pranikah kita, bahkan. Suaranya pecah. Aku bersaksi untukmu, jika diperlukan. Ketika aku menutup telepon, air mata akhirnya mengalir. Bukan karena sedih, tapi karena kebaruan yang tak terduga. Di saat gelap ini, justru orang yang dulu menghancurkanku datang sebagai penyelamat. Hendra memegang bahuku. Apa yang mau kita lakukan? Aku menarik napas dalam-dalam, mengusap air mata. Kita hadapi ini bersama-sama. Pagi itu, ketika fajar menyingsing di Jakarta, sebuah konferensi pers darurat diadakan di kantor PT Surya Kencana. Dan di sampingku,
Berdiri dua orang yang tak pernah kubayangkan akan bersama lagi dalam satu panggung. Hendra dengan dukungan tak tergoyahkan, dan Mas Rama dengan pengakuan jujur yang membebaskan. Rina akhirnya menghentikan serangannya setelah rekaman pengakuannya beredar. Tapi yang lebih penting dari semua itu, aku akhirnya benar-benar bebas. Bebas dari bayangan masa lalu. Bebas dari keraguan akan diriku sendiri. Dan yang terpenting, bebas untuk mencintai lagi, tanpa rasa takut. Ini bukan akhir, tapi awal yang sebenarnya. 6 bulan setelah badai Rina berlalu, aku berdiri di tepi pantai Sanur, Bali, menikmati desir ombak yang tenang. Matahari terbit memancarkan cahaya keemasan di atas permukaan laut, seolah melukiskan harapan baru di hadapanku. Gaun pengantin putih yang melekat di tubuhku berkibar lembut ditiup angin pagi, sementara tanganku erat menggenggam tangan Hendra yang hangat. Di belakang kami, hanya ada segelintir orang terdekat, ibuku yang tersenyum bahagia, tim manajemen setiaku, dan Mas Rama yang berdiri di pojok dengan setelan batik sederhana. Kehadirannya adalah permintaanku sendiri. Setelah peristiwa itu, kami berdua sepakat menutup lembaran lama dengan damai. "Kamu yakin mengundangnya?" bisik Hendra sambil menatapku penuh pengertian. Aku mengangguk pelan. Dia adalah bagian dari perjalananku. Tanpa masa lalu itu, aku tidak akan menjadi diriku yang sekarang. Upacara pernikahan kecil kami berlangsung sederhana namun penuh makna. Ketika pendeta menyatakan kami sah sebagai suami istri, tatapanku tak sengaja bertemu dengan Mas Rama. Dia mengangguk hormat, matanya berkaca-kaca tapi tersenyum tulus. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi sakit hati, hanya penerimaan bahwa kadang, cinta perlu berakhir agar kedua belah pihak bisa tumbuh menjadi versi terbaik diri mereka. Di tengah resepsi, Mas Rama mendekatiku dengan segelas jus jeruk di tangannya. "Dinda, aku ingin mengucapkan selamat," katanya dengan suara rendah. "Kamu bahagia." Aku menatap Hendra yang sedang asyik bercanda dengan teman-temannya, lalu tersenyum. "Sangat. Dia pria baik," ujarnya sambil mengikuti arah pandanganku. "Dan yang terpenting, dia benar-benar mencintaimu, bukan hanya prestasimu." Kami berdiri dalam keheningan yang nyaman selama beberapa saat, ditemani suara ombak dan desau angin. "Aku akan ke Belanda minggu depan," ucapnya tiba-tiba. "Ada program pelatihan untuk UKM, warung ayah terpilih mewakili Jawa Tengah." Mataku membelalak. "Itu luar biasa, Rama." Dia tersenyum kecil. "Ya, hidup memang penuh kejutan." Tangannya merogoh saku, mengeluarkan amplop coklat. "Ini untukmu. Jangan buka sekarang. Nanti saja ketika kamu benar-benar siap." Ketika dia berlalu meninggalkanku, aku menahan diri untuk tidak langsung membuka amplop itu. Baru malam itu, ketika semua tamu telah pulang dan aku bersandar di balkon kamar honeymoon, ku buka perlahan. Isinya sederhana. Foto kami berdua di hari pernikahan pertama kami dulu, dengan tulisan di belakangnya. "Terima kasih telah menjadi bagian dari ceritaku. Sekarang, mari kita masing-masing menulis kisah baru yang lebih indah." Air mata menetes di atas kertas foto itu, bukan air mata sedih, tapi air mata pembersih yang menyapu bersih sisa-sisa luka lama. Di bawah bintang-bintang Bali yang gemerlap, aku akhirnya bisa benar-benar melupakan semua sakit hati. Bukan dengan menghapus kenangan, tapi dengan berdamai dan melanjutkan hidup. Hendra muncul dari belakang, merangkulku dari samping. "Semuanya baik-baik saja." Aku mengangguk, menyimpan amplop itu di saku gaun. "Lebih dari baik." Dan ketika aku menatap lautan luas di hadapanku, aku tahu, ini bukan akhir. Ini awal yang sesungguhnya. Sebuah awal di mana aku akhirnya belajar bahwa cinta sejati bukanlah tentang memiliki, tapi tentang saling memberi ruang untuk tumbuh. Dan terkadang, orang yang pernah menyakitimu justru adalah guru terbaik yang mengajarimu arti cinta sejati.
3 bulan setelah pernikahan indah di Bali, hidupku dengan Hendra berjalan sempurna, sampai sebuah email masuk di tengah malam. Layar laptop menyala dengan tajam di kegelapan kamar, memaparkan deretan dokumen hukum berjudul Gugatan Kepemilikan PT Surya Kencana. Dengan hormat, sebagai pemilik sah 30% saham tersembunyi perusahaan ini sejak perjanjian pranikah tahun 2015, kami menuntut. Tubuhku langsung dingin. Hendra yang terbangun segera duduk di sampingku. Apa yang terjadi? Aku tidak mengerti, bisikku, jari gemetar menunjuk layar. Ini klaim dari firma hukum mewakili Mas Rama. Katanya dia punya 30% saham perusahaan dari perjanjian pranikah kita dulu. Hendra mengambil alih laptop, matanya cepat memindai dokumen. Ini tidak mungkin. Kamu pernah cek ulang perjanjian pranikahmu? Tentu. Itu hanya tentang pembagian harta pribadi, bukan saham perusahaan. PT Surya Kencana bahkan belum ada saat kami menikah. Tapi ketika kubuka brankas rahasia di rumah pagi itu, dan mengeluarkan dokumen asli perjanjian pranikah, jantungku hampir berhenti. Di halaman terakhir, ada lampiran kecil yang tidak pernah kuperhatikan. Sebuah klausul tersembunyi dalam bahasa hukum yang rumit, yang intinya memberikan Rama hak atas 30% kepemilikan di setiap bisnis yang kubangun selama pernikahan. Dan PT Surya Kencana resmi berdiri 2 bulan sebelum perceraian kami. Teleponku berdering tiba-tiba. Nomor tak dikenal. Selamat pagi, Bu Dinda. Suara pengacara di seberang dingin dan profesional. Kami mewakili Tuan Rama Wijaya. Klien kami ingin berdiskusi baik-baik tanpa perlu proses hukum. Beliau akan menunggu di Cafe Hotel Indonesia pukul 3 sore hari ini. Ketika telepon ditutup, aku terpaku di tempat berdiri. Ini tidak masuk akal. Setelah semua yang terjadi, setelah pertobatannya, setelah bantuannya saat Rina menyerang, masa kini dia berbalik menusuk dari belakang? Pukul 2.55 sore, aku duduk di kafe mewah itu dengan Hendra di sampingku, menatap pintu masuk. Ketika Rama muncul dengan setelan jas abu-abu dan wajah serius, rasanya seperti deja vu dari pertemuan pertama kami di kantor dulu. Dinda, ucapnya singkat sambil duduk. Matanya berbeda, tidak ada penyesalan, tidak ada kelemahan. Hanya ketegasan yang mengingatkanku pada dirinya yang dulu. Kenapa, Rama? Suaraku lebih getir dari yang kurencanakan. Setelah semua yang sudah terjadi, setelah kamu bilang ingin memulai hidup baru, kenapa sekarang melakukan ini? Dia mengeluarkan tablet dari tasnya, memperlihatkan dokumen digital. Karena ini bukan tentang uang atau balas dendam. Jarinya menunjuk sebuah paragraf. Lihat baik-baik. Aku tidak menuntut dividen atau kontrol operasional. Yang kuminta hanya hak veto atas merger atau akuisisi besar. Hendra yang selama ini diam tiba-tiba menyergah. Untuk apa? Rama mengambil napas dalam. Karena 2 minggu lalu, aku dapat info dari teman di Kementerian Perindustrian. Ada rencana akuisisi terselubung oleh grup asing yang ingin mengambil alih PT Surya Kencana melalui pembelian saham diam-diam. Dunia sekelilingku seolah berhenti berputar. Dan, lanjut Rama dengan suara rendah, dengan 30% saham ini di tangan orang dalam, mereka tidak akan bisa mengambil alih perusahaan yang kau bangun dengan susah payah. Aku menatapnya tak percaya. Jadi, semua ini bukan untuk menjatuhkanmu, Dinda, tapi untuk melindungi warisanmu. Di tangannya, ada flash disk berisi semua dokumen investigasinya tentang rencana akuisisi tersebut. Dan ketika kuperiksa dengan tim hukum kami malam itu, semua terbukti benar. Ada permainan kotor yang sedang berlangsung di balik layar. Rama tidak datang sebagai musuh. Dia datang sebagai penjaga terakhir. Di penghujung hari, kami menandatangani kesepakatan baru. Hak veto itu akan tetap aktif, tapi dikembalikan kepadaku jika suatu saat Rama benar-benar menikah lagi dan membangun hidup baru.
Ketika hendak pergi, dia berhenti di pintu. Dulu aku menghancurkanmu karena ego. Sekarang, biarkan aku memperbaiki dengan cara satu-satunya yang ku mengerti, lewat hukum dan negosiasi. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat dengan jelas. Dalam hidup, tidak semua konflik datang untuk menghancurkan. Beberapa justru muncul untuk menyempurnakan cerita yang dulu terputus sembarangan. Kini, dengan segala pertempuran yang sudah kami lalui bersama, sebagai musuh, sebagai rekan, dan akhirnya sebagai sesama pejuang, aku akhirnya bisa benar-benar menutup lembaran lama dengan damai. 1 tahun setelah pertemuan di Hotel Indonesia, aku berdiri di depan gedung baru PT Surya Kencana di kawasan Sudirman, menatap papan nama besar yang berkilau diterpa matahari pagi. Di sampingku, Hendra memegang erat tanganku sambil mengusap perutku yang sudah mulai membulat. Kehidupan baru yang tak terduga hadir di tengah semua gejolak yang kami lalui. Masih tidak percaya kita berhasil menggagalkan akuisisi itu? Tanya Hendra sambil mengecup keningku. Aku tersenyum, mengenang betapa rumitnya pertempuran hukum selama 6 bulan terakhir. Tanpa klaim saham tersembunyi Rama, perusahaan yang kubangun dari nol itu mungkin sudah jatuh ke tangan konglomerat asing yang hanya ingin mencabik-cabiknya untuk keuntungan semata. Bu Dinda, ada paket untuk Anda. Sekretarisku mendekat dengan kotak kecil terbungkus kertas coklat. Jantungku berdetak kencang ketika melihat tulisan tangan di kartu kecil itu. Tulisan Mas Rama yang sudah setahun tidak kulihat. Untuk calon ibu dan bayi. Semoga hidupmu terus bersinar seperti mentari yang tak pernah kukenal. Aku akan selalu menjaga dari jauh. Di dalam kotak, ada sepasang sepatu bayi imut dan album foto tua. Ketika kubuka, ternyata berisi semua kenangan indah kami dulu. Foto pertama kita di kampus, gambar saat aku menerima gelar sarjana, bahkan tiket bioskop dari kencan pertama kami yang sudah menguning. Ini bukan tentang romansa, aku menyadari. Ini tentang pengakuan bahwa sejarah kita pernah indah, sebelum semuanya berantakan. Hendra memelukku dari belakang. Kita simpan untuk anak kita nanti. Aku mengangguk, tidak bisa berkata-kata. Di hari yang sama, di sebuah kafe kecil di Amsterdam, Mas Rama menutup laptopnya setelah membaca email pemberitahuan bahwa hak vetonya atas PT Surya Kencana secara resmi dicabut. Permintaannya sendiri setelah mengetahui aku hamil. Di depannya, seorang wanita berambut pirang tersenyum. Sudah selesai urusan bisnismu? Sudah, jawab Rama sambil menutup album foto digital yang selama ini dia simpan di cloud. Sekarang aku benar-benar bebas memulai babak baru. Wanita itu, Sarah, partner bisnis barunya di toko roti kecil mereka, mengulurkan tangan. Kalau begitu, mari kita lihat tempat untuk toko cabang kedua. Saat mereka berjalan meninggalkan kafe, Rama menoleh sebentar ke arah timur, ke arah di mana matahari terbit, ke arah di mana seseorang yang pernah sangat berarti baginya sekarang sedang membangun keluarganya sendiri. Dia tersenyum, lalu benar-benar melangkah pergi. Di Jakarta, aku berdiri di balkon rumah kami, menatap langit biru yang sama. Tidak ada lagi dendam. Tidak ada lagi pertanyaan yang tersisa. Hanya kedamaian dari sebuah perjalanan yang akhirnya menemukan akhirnya dengan cara terbaik. Tidak dengan luka yang menganga, tapi dengan luka yang sembuh sempurna, meninggalkan bekas yang justru membuat kita lebih kuat. Ketika bayi dalam kandunganku menendang-nendang, aku meletakkan tangan di atas perutku. Nanti Mama akan ceritakan semua kisah ini, bisikku. Tentang bagaimana terkadang, musuh terberat kita justru mengajarkan pelajaran terindah. Dan bagaimana cinta sejati tidak selalu tentang memiliki, tapi juga tentang melepaskan dengan ikhlas. Angin berhembus pelan, membawa serta harapan baru.